Briefing Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Gudang Garmen Busana Muslim di Jalan Pulau Batanta, Denpasar, ludes terbakar. Fenomena super new moon menyebabkan tinggi air laut di sejumlah wilayah pesisir di Bali meningkat. ASEAN Football Federation kembali akan menggelar turnamen Piala AFF U23 dan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Gudang Garmen Busana Muslim di Jalan Pulau Batanta, Gang 7, Sabtu pekan lalu terbakar. Api berkobar cukup besar dan merambat hingga ke lantai 2 bangunan. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Seluruh lembaran kain dan busana di dalam gudang ludes terbakar. Begitu juga dengan dokumen penting, seluruhnya hangus. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang menyebabkan api dengan mudah membesar dan merambat ke salah satu rumah yang terletak di samping gudang garmen. Petugas pemadam kebakaran Kota Denpasar berusaha memadamkan api, namun letak gudang di jalan yang sempit membuat petugas kesulitan. Sehingga hanya mobil pemadam berukuran kecil yang bisa menjangkau lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 2 gudang. Jadi karena saya dari tetangga sebelah, saya udah lihat asap yang besar. Itu yang pertama rumah yang besar ini. Tapi yang saya lihat apinya itu berada di atas. Nah, kita berusaha besar untuk menyelamatkan barang yang di bawah seperti komputer, kain karena ini produk Bu Indah Collection, produksi kain. Dan setelah itu api berpindah ke bagian barat, terkena rumah yang sebelah barat sampai hangus seperti itu. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Denpasar untuk memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya karena lokasi gudang berada di permukiman padat penduduk. Meskipun pemilik mengalami kerugian besar, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Fenomena super new moon yang terjadi pada tanggal 27 Mei lalu menyebabkan tinggi air laut di sejumlah wilayah pesisir di Bali meningkat. Super new moon terjadi ketika posisi bulan berada paling dekat dengan bumi atau perigi dan bertepatan dengan fase bulan baru. Fenomena ini sudah tidak asing bagi Prakirauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah 3 Denpasar, Putu Pradiatma Wahyudi. Ia menjelaskan fenomena yang berpengaruh pada kenaikan air laut masih tergolong normal. Namun ia memperingatkan potensi air pasang maksimum masih bisa terjadi beberapa hari ke depan, terutama pada pagi dan sore hari. Ya, berdasarkan fenomena kejadian itu disebabkan fenomena super new moon yang terjadi pada tanggal 27 Mei kemarin, di mana pada saat itu terjadi posisi bulan berada paling dekat dengan bumi atau disebut dengan perigi. Dan juga pada saat itu terjadinya fase bulan baru, di mana gravitasi bulan tersebut akan memicu meningkatkan air laut terhadap di bumi ini. Putu mengimbau kepada masyarakat pesisir dan juga wisatawan untuk tetap waspada, terutama pada pagi dan sore hari, karena kondisi pasang maksimum biasanya terjadi. Saat ini BMKG masih terus memantau perkembangan ketinggian air laut, dan mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi sebagai langkah antisipasi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu menjadi perhatian bersama bahwa penanaman pohon. Gubernur Bali bersama Pangdam 9 Udayana menanam belasan ribu pohon dalam rangka Hari Bakti Kodam 9 Udayana ke-68 tahun.
Aksi tanam belasan ribu pohon di Kebun Raya Pilan, Gianyar dilakukan secara serentak di semua wilayah Kodim di kabupaten kota di Bali. Pangdam 9 Udayana Maijen Pik Budiakto mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu menghijaukan Pulau Bali sekaligus membawa manfaat positif bagi berbagai aktivitas masyarakat Bali. Hari ini rata-rata di setiap kabupaten sekitar 1.000 hektar ya. 1.000 hektar, 19.000 pohon, dan masing-masing tempat rata-rata ya 1.000 hektar yang sudah dilaksanakan penanaman. Jenis pohonnya apa? Jenis pohon ada pohon kelapa, kemudian pohon mahoni, pohon apukat, pohon nangka, ada juga pohon upekara untuk kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan. Ada sebanyak 19.000 pohon yang ditanam di Kebun Raya Pilan. Sebagian besar merupakan pohon konsumsi dan pohon upacara yang bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan ibadah warga Bali. Itu memang ini harus ditanam, dirawat, dikembangkan secara utuh, apalagi di Bali. Luasan hutan kita baru mencapai 24%. Sebenarnya luasan minimum itu adalah 30% sesuai dengan undang-undang. Karena itulah di periode kedua ini, sebagai gubernur saya akan mengintensifkan, memperluas program-program tanaman pohon sebagai salah satu bentuk untuk kelestarian lingkungan. Air butuh tumbuh-tumbuhan, kita butuh tumbuh-tumbuhan. Saya kira ini adalah untuk menjaga pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Gubernur, saat ini luas hutan di Bali sekitar 24% dari total luas provinsi. Luas hutan ini semakin berkurang karena alih fungsi lahan yang marak terjadi hampir di seluruh wilayah Bali. Investor belakangan ini banyak melirik lahan persawahan hingga pegunungan dan menyulapnya menjadi objek wisata. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Kabupaten Bangli merupakan daerah resapan dan menjadi pemasok air utama untuk Bali. Untuk itu, kelestarian lingkungan di kabupaten ini harus dipertahankan. Daerah ini banyak pohon yang tumbuh subur, sehingga pasokan air bersih terjaga dengan baik, terutama di daerah Kintamani. Hal ini juga menjadi perhatian Kodim 1626 Bangli. Dalam rangka Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana, Kodim 1626 Bangli menanam 2.000 lebih tanaman berbagai jenis di Banjar Puseh, Desa Trunyan, Kintamani. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar mengapresiasi aksi tanam pohon tersebut. Menurutnya, daerah Kintamani merupakan daerah rawan bencana, terutama longsor. Ia berharap kegiatan ini bisa mengurangi bencana dan sekaligus menyadarkan masyarakat setempat. Kintamani, Bangli yang ke utara ini memang rentan akan bencana, ya, sehingga harapannya dengan penanaman pohon ini, utamanya masyarakat setempat ini juga diedukasi bagaimana melestarikan lingkungan. Nah, Bangli ini adalah pusat air sehingga perlu kita laksanakan penanam pohon. Harapannya bahwa kita menjaga alam sehingga nanti alam pun juga akan menjaga kita. Kondisi alam Kintamani dengan Danau Batur semakin terancam. Perusakan alam akibat komersialisasi terus berlangsung. Kerusakan parah terjadi di kawasan perbukitan yang mengelilingi Danau Batur. Tidak heran ketika hujan turun, sering terjadi longsor dan menelan korban jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.